Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi. Kali ini kita akan belajar tentang menantu dan mertua. Dan topiknya adalah mertua memisahkan. Saya ulangi sekali lagi, mertua memisahkan. Apakah ada mertua yang sengaja memisahkan? Memisahkan anaknya dari suami atau dari istrinya? Ternyata ada. Atau mereka melakukan sesuatu yang tanpa sengaja, kemudian mertua memisahkan orang tua dengan anaknya yang adalah cucunya. Mari kita akan belajar sama-sama. Mertua memisahkan. Mertua memisahkan. Apakah itu bisa terjadi? Dan karena kita belajar, kita akan melihat sesuatu yang ideal dulu. Sesuatu yang ideal. Seharusnya mertua itu seperti apa? Mertua seharusnya menjadi orang tua kedua untuk anaknya dan mantunya. Jadi mertua memiliki anak baru, yaitu menantunya. Cara pandang mertua adalah bagaimana melihat menantunya seperti anaknya. Ini kita melihat sesuatu yang ideal. Dalam artian semuanya ini baik-baik saja. Mertuanya baik, anaknya baik, menantunya baik, melakukan tugas masing-masing, mengetahui posisi, mengetahui batas-batasan. Saya anggap ini baik. Mertua yang baik akan mendukung apapun yang dilakukan anaknya asal itu baik dan membangun untuk masa depan mereka. Saya masih percaya bahwa sebaiknya mertua tidak turut campur tangan. Artinya mertua yang baik memang tidak turut campur tangan rumah tangga anaknya. Tidak ikut-ikutan campur tangan. Tetapi sesuatu yang ideal ini akan berhadapan dengan kenyataan yang bisa jadi tidak sejalan dengan keinginannya yang terbaik untuk menjadi mertua. Mertua itu menyatukan, bukan memisahkan. Menyatukan orang tua dengan anaknya. Harusnya mertua bisa melakukan itu. Tapi begitu banyak warna dalam masyarakat kita. Begitu banyak warna yang dilukis oleh anak, oleh menantu, oleh mungkin cucu, atau oleh orang tua, atau mertua. Mereka memberikan warna-warna tersendiri untuk seperti apa kehidupan mereka. Jadi perhatikan. Mertua memisahkan bisa terjadi, sangat bisa terjadi. Kalau mertua tidak belajar, tidak memiliki cara pandang yang tepat untuk berlaku sebagai mertua yang baik. Kalau mertua tidak tahu tentang batasan di mana anakmu itu sudah menikah, artinya anakmu itu sudah memiliki otoritas yang baru, batas-batasnya itu sudah jelas. Kalau kemudian engkau melanggar batas itu, pasti sesuatu terjadi. Batas itu dibuat supaya kalau batas antara dalam tanda petik keluarga yang satu dengan keluarga yang lain, anakmu yang baru menikah sehari, 2 hari, 3 minggu, 4 minggu, sudah sejajar kedudukannya sebagai keluarga. Kalau kemudian dilanggar, maka akan terjadi sesuatu. Apakah itu positif atau negatif? Lebih baik negatifnya. Mengapa? Karena bicara otoritas. Salah satu pihak akan merasa
Kok aku tidak dianggap ada? Kok aku tidak dihargai? Demikian juga yang satunya. Kalau yang melanggar batas adalah menantunya, maka mertua juga memikirkan, loh apa-apaan ini? Kamu tidak punya hak sampai batas sedemikian jauh. Kalau masing-masing pihak, apakah mertua, menantu, atau anak ini, tahu batas-batasnya, saling menghargai, maka hubungan antara orang tua, anak, atau orang tua, menantu akan tetap baik-baik saja. Bahkan bukan hanya baik, tapi saling mendukung. Begitu baik, rukun, kerjasama. Untuk apa? Untuk kebaikan masing-masing keluarga mereka, untuk masa depan anak mereka dan cucu mereka. Indah sekali. Karena itu saya mengajarkan bahwa tanggung jawab orang tua tidak kemudian hilang 100%. Ketika anaknya menikah, dia tetap memiliki tanggung jawab 10%. Sementara anak ketika sudah menikah, dia tidak kemudian mengambil alih hidupnya itu 100%. Tidak. Dia hanya mengambil alih 90%. Mengapa? Karena 10% tetap membuka diri atas bantuan, atas akses orang tua. Berupa apa? Mungkin bisa berupa nasihat, saran, atau mungkin pertolongan yang diminta dari pihak anak atau menantu. Karena mereka mengerti ini harus ada tatanannya, harus ada izinnya, harus ada restunya kalau dari menantu kepada mertua. Hubungan ini, hubungan keluarga ini kalau bisa dipahami dengan baik, maka everybody happy. Setiap orang akan bahagia. Mengapa? Karena dihargai, dihormati bahkan, kemudian ditolong, dibantu, dikuatkan. Itu ideal. Sekali lagi itu ideal. Tetapi bagaimana apabila dalam topik ini adalah mertua memisahkan? Bagaimana bisa seorang mertua memisahkan anak dan mantunya? Kita akan membahas bagian ini dulu. Sesuatu yang tadinya baik di awal, sesuatu yang tadinya menyenangkan semua pihak, kemudian harapannya tidak terjadi. Dianggapnya menantu ini yang tadinya punya pekerjaan yang baik dan kelihatannya manis dan ramah di depan mertuanya, dianggapnya akan membawa keluarganya menjadi keluarga yang lebih baik. Tapi pada kenyataannya ke depan, dalam hubungan komunikasi orang tua dan anak, kemudian mertua dan menantu, ternyata ada sesuatu. Ketika dilihatnya rumah tangga anaknya sedang tidak baik-baik saja, sedang tidak baik-baik saja. Dan karena mertuanya tidak mengetahui bahwa menjadi mertua yang baik adalah menjaga jarak, menghargai batas. Kemudian seandainya mau menolong, seperti orang masuk ke rumah seseorang, mengetuk pintunya, menawarkan dulu. Tidak bisa langsung serta-merta masuk kemudian mengambil alih. Tidak bisa. Tapi bukankah tidak semua mertua itu mau belajar? Tidak semua orang mau belajar. Menganggap bahwa dirinya lebih tua, lebih senior, lebih berhak. Untuk apa? Untuk ambil alih apapun. Perhatikan loh. Jadi ketika cara pandang yang benar tidak dimiliki oleh orang tua yang adalah mertua ini, maka itu bisa mengacau banyak hal. Bisa mengacau banyak hal. Nah, kita akan kembali lagi ke tadi. Orang tua yang tidak tahu, dan karena sayangnya yang besar, melihat rumah tangga anaknya tidak sedang baik-baik saja. Lupa bagaimana dia bisa tahu bahwa rumah tangga anaknya tidak sedang baik-baik saja. Karena di awalnya mereka mulai dengan begitu indah. Punya rumah walaupun kontrak.
Dan kontraknya pun bukan rumah sederhana, rumah yang baiklah, secara umum baik. Dengan angka kontrak sekian puluh juta. Jadi lumayan. Kemudian mereka itu punya mobil walaupun mengangsur. Masih belum lunas, tapi di hadapan umum anaknya dan mantunya ini memulai sesuatu yang baik. Ketika pernikahan anaknya ini berjalan sekitar 1,5 tahun. Kemudian, loh, kok mobilnya dijual? Kok jadi naik motor? Mertuanya menanyakannya suatu kali ketika anaknya dan mantunya datang ke rumah naik motor. Mertuanya tanya, wow, motor baru ya? Kalian berarti nambah kendaraan ya? Dan dengan malu-malu anaknya ngomong, enggak Pak, mobilnya kita jual. Kita butuh duit Pak. Sedikit kaget. Mobil yang belum lunas dijual, kan berarti ada juga kerugiannya. Walaupun beli motor baru, dia hanya menyimpan di dalam hati. Oke, 1,5 tahun. Berikutnya, mereka hidup masing-masing. Lalu, di tahun yang ketiga, di mana mereka harus kontrak lagi. Mereka kontrak dengan harga yang murah, rumahnya lebih sederhana dari 2 kontrakan sebelumnya. Kapan orang tua tahu? Kapan mertuanya tahu? Ketika mereka berkunjung. Dia mengatakan, Papa Mama mau ke sana ya, mau mampir ya. Gitu. Mereka beritahu, Papa, kami sudah pindah. Oh, pindah kemana? Oh, ke daerah sini Pak. Papanya kaget. Loh, kok ke daerah situ? Kan kita tahu bahwa area wilayah tertentu memiliki harga ekonomi tertentu. Bahkan beda masyarakatnya. Jadi papahnya sedikit kaget. Loh, kok turun lagi? Itu tahun ketiga. Kemudian papahnya ke sana. Ke rumah kontrakan yang baru. Ke rumah kontrakan yang baru membuat hati papahnya ini jadi sedih. Mengapa? Kok turun, tambah turun? Tapi mencoba memahami. Kemudian ketika pada tahun yang ke-5, pada tahun yang ke-7, terjadi lagi. Rumah tangga anaknya tidak lebih baik. Rumah tangga anaknya tambah buruk secara ekonomi. Berikutnya muncul idenya. Kalau begitu, Papa tolong ya, kalian gabung dulu aja ke rumah Papa Mama. Tidak perlu bayar kontrakan. Dan kemudian itu diusulkan. Diusulkan, diterima. Lalu bagaimana ceritanya? Sehingga muncul kemudian kejadian mertua memisahkan. Kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.